dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh kasus Sambo. Masyarakat terkejut dan terbelalak matanya mendengar surat tuntutan jaksa yang menuntut Eliezer dihukum 12 tahun dan mengatakan bahwa Eliezer itu bukan justice kolaborator. Padahal selama 4 bulan lebih persidangan, masyarakat dan media meyakini bahwa Eliezer itu adalah justice kolaborator dan jaksa tidak pernah membantahnya. Pertanyaan, masih adakah keadilan di benteng terakhir? Apakah hakim akan mendengar keluhan maupun himbauan dari masyarakat yang meminta keadilan seadil-adilnya dalam putusan akhir? Inilah Hot Room menakar keadilan dalam tuntutan kasus Sambo. Menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum Bang Yos, kepada kedua orang tua saya. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Maafkan saya, Pak. Karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat. Saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata Tuhan. Pledoi pribadi dari Eliezer yang sangat mengharukan. Tapi sebelum kita berbicara hukum, otak saya ini nggak pernah lancar kalau tanpa minum kopi kesayangan saya ini. Gila, nikmat banget. Pak Jasman Panjaitan. Jasman ini adalah jaksa senior yang sudah pensiun belum? Sudah. Pernah jadi kepala Kejaksaan Tinggi, pernah jadi direktur penyidikan di Kejaksaan Agung. Coba dulu jawab singkat agar masyarakat tahu. Apakah tuntutan jaksa yang menyatakan bahwa untuk Eliezer dapat sebagai GC justice kolaborator harus ada penetapan pengadilan? Itu kalimat salah atau tidak dalam surat tuntutan? Yes or no? Itu dulu, singkat dulu jawab. Salah atau tidak kalimat itu? Kok saya nggak bisa mengatakan salah atau tidak? Karena ya, yuridis formalnya menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun ya, 2011 ya, itu ada syarat-syaratnya gitu loh. Enggak, kata harus ada penetapan hakim untuk menetapkan siapa justice kolaborator, ada nggak undang-undangnya? Tidak. Kalau sih, tapi tidak ada. Rohnya di dalam surat edaran itu, hakim nanti akan menjatuhkan hukuman yang meringankan. Itu kan rohnya di putusan akhir. Iya. Kalau jaksa ini seolah-olah berpendapat dalam surat tuntutan dari awal sudah harus ada penetapan hakim menetapkan justice kolaborator. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi disebutkan LPSK, yaitu di pasal 10 ayat 4, LPSK kasih rekomendasi kepada jaksa. Jaksa kemudian membuat surat tuntutan yang meringankan, barulah nanti hakim yang memutus apakah diringankan atau tidak. Di sini tidak ada persyaratan harus ada penetapan hakim. Yes or no? Tidak ada disebutkan di situ penetapan hakim. Ya. Tetapi yang namanya justice kolaborator Ya. itu dia kan pelapor. Ya. Dia melaporkan dulu. Ya. Nah ini sekarang apakah Barada E pernah melaporkan tindak pidana pembunuhan ini kepada penyidik? Oke, saya tidak nanya itu. Ada enggak dalam undang-undang yang mengatakan bahwa seorang justice kolaborator harus dari awal harus ada penetapan hakim agar dia sah sebagai justice kolaborator? Karena kalau saya baca pasal 10A ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi tidak ada pasal itu. Cukup LPSK kasih surat ke jaksa,
nanti jaksa dalam tuntutannya di peringan, nanti hakim yang akan memutus apakah tuntutan ringan ini akan dikabulkan atau tidak. Tidak ada syarat harus ada penetapan awal di persidangan kepada justice kolaborator, yes or no. Jangan begitu pertanyaannya, yes or no, jangan begitu. Secara perundang-undangan ada nggak diatur? Tidak ada. Rohnya surat edaran itu. Ya. Begitu. Tapi ini kan jelas kalimatnya pasal enggak dong. Ini undang-undang lebih tinggi dari semua. Betul. Coba baca dulu. Ya. Baca. Atau saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Pasal 10 AA 4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf A, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada jaksa penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya. Betul. Kepada hakim. Betul. Di penjelasan disebutkan atas dasar tuntutan itu nanti hakim akan memperhatikan atau tidak. Ya. Artinya dia berjalan sendiri gitu loh. Tidak perlu harus ada penetapan awal. Betul. Dari hakim. Tidak. Ini kata undang-undang kalimatnya jelas. Jadi apakah Anda mengatakan bahwa surat tuntutan jaksa itu salah? Yang mengharuskan ada persyaratan formal di awal, yaitu penetapan hakim. Itu pertanyaan saya, bukan rohnya secara formal perundang-undangan. Nah, sekarang dari mana tahu penuntut umum bahwa ada rekomendasi itu? Rekomendasi. Jadi kalau menurut pemahaman katanya saya sudah ada dari LPSK. Ada Pak Manajer ada ya? Menurut pemahaman saya, kita sudah merekomendasikan ke kejaksaan. Sudah, jaksa sudah terima. Sudah ada. Ya. Sudah ada surat dari jaksa, dari LPSK kepada jaksa penuntut umum bahwa si Eliezer itu justice kolaborator. Menurut undang-undang ini itu harusnya diekspresikan dalam surat tuntutan. Tidak ada keharusan harus ada penetapan hakim. Di putusan akhirlah hakim yang memutuskan apakah mengakui dia untuk diberikan keringanan. Gimana? betul. Betul itu? Betul. Jadi kata bahwa harus ada penetapan hakim itu salah. Tidak perlu ada penetapan hakim. Tidak perlu. Artinya tuntutan jaksa itu salah. Yes or no? Saya tidak kan Anda bilang kan tadi tidak perlu. Iya. Berarti salah. Loh, tidak salah. Oh, kok tidak salah tapi tidak perlu? Bukan. Ini kalau kita biar langsung. Kalau kita. Bukan begitu, bukan. Jangan, maksud saya jangan di peta kompli kalau tidak begini maka begitu, bukan begitu, gitu loh. Tapi kan pasalnya jelas. Ya. Pasalnya jelas bahwa cukup LPSK kirim surat ke jaksa, jaksa uraikan itu dalam surat tuntutan, nanti hakim akan memperhatikannya atau tidak. Tidak ada persyaratan formal gitu loh. Karena jaksa ini kan mengatakan seolah-olah harus ada persyaratan formal di awal. Itu maksud saya. Ya. Anda tadi mengatakan tidak perlu. Menurut pemahaman saya juga begitu. Bahwa ini seharusnya dari awal. Harusnya ini sudah ditetapkan sebagai JK. Oleh siapa? Oleh penyidik. Oleh penyidik seharusnya. Tapi kan dalam undang-undang mengatakan tidak oleh penyidik. Itu di dalam tuntutan dan putusan nanti. Ya. Itu nanti Bukan. lanjutannya. Di dalam undang-undang ini tidak ada kata-kata LPSK kirim surat ke penyidik. Cuma LPSK mengirimkan surat rekomendasi justice kolaborator kepada jaksa agar dalam surat tuntutan dipakai sebagai dasar untuk memperingat dan nanti oleh hakim akan dipertimbangkan. Tidak ada persyaratan formal. Itu pertanyaannya. Jadi Anda mengatakan tadi secara formal memang tidak ada. Tidak ada secara formal. Tidak ada. Iya. Pertanyaan kedua. Sambo seumur hidup. Ya. Eliezer 12 tahun. Anda sebagai jaksa senior, terlepas dari justice kolaborator atau tidak, apakah itu putusan fair? Sekiranya Eliezer itu tidak membuka kasusnya, sekiranya dia menutupi, harusnya berapa tahun untuk Eliezer? Sekiranya dia bukan justice kolaborator. Karena dia juga adalah pelaku utama. Oke. Dia menembak 4 kali. Ya. Mengenai sasaran di dada sebelah kiri. Ya. Ya, dia termasuk player. Ya. Dia termasuk pelaku utama gitu. Termasuk pelaku utama. Dan menurut Anda, apakah pelaku utama itu berhak untuk justice kolaborator? Tidak. Karena memang itulah diatur di dalam surat edaran nomor 4 tahun 2001. Mahkamah Agung. Bukan pelaku utama. Jadi sekiranya Eliezer itu tidak kooperatif, harusnya berapa tahun hukumannya? Tidak kooperatif. Artinya tidak ikut membantu penyidikan sehingga harusnya berapa tahun? Sama dengan Sambo, seumur hidup. Kalau Anda jadi jaksa. Persoalannya sekarang,
niatnya pembunuhan ini siapa? Dari mana? Ya. Kan itu kan? Kan dari mana ini datangnya niat untuk membunuh itu? Tapi kan Anda udah tahu dari fakta di persidangan. Ya, menurut analisa Anda gimana? Tentu berbeda. Ya. Tentu berbeda. Harusnya berapa tahun Eliezer kalau sekiranya bukan justice kolaborator? Jadi bukan berapa tahun begitu, Pak. Kira-kira. Oh, kalau gitu. Tidak bisa. Kalau gitu saya balik pertanyaan. Masalahnya saya balik pertanyaan. Dengan Eliezer sekarang kooperatif. Pantas nggak 12 tahun? Pantaskah dia 12 tahun? Dituntut. Dia sudah membuka. Pantas nggak 12 tahun? Pantas. Kenapa? Ya, dia mematikan orang kok. Tapi kan dia sudah bekerja sama. Sudah tanpa dia kan kasus ini nggak terbongkar. Kata siapa? Kata fakta persidangan. Loh, dari awal memang sudah memang begitu. Jadi kasus ada itu. yang pensiunan jaksa mengatakan walaupun dia sebagai justice kolaborator 12 tahun itu pantas. Persoalannya kenapa dia terlalu tinggi dengan PC? Itu aja persoalan. Itu yang menjadi masalah di dalam masyarakat. Persoalannya kenapa Eliezer 12 sedangkan PC hanya 4. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Sesudah yang berikut ini.